Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paradigma TV dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang bersama Bang Egy Sujana. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang banyak hal dengan Bang Egy, terutama salah satu langkah yang dilakukan oleh tim advokat pembela ulama, yaitu menggugat Presiden Joko Widodo di pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Allah Bang, itu soal ngopi dulu, mantap. Ini nongkrong di daerah soal gugatan Ben Hill. Keren kayak Ben Hill, tapi bendungan hilir. Saya mau bertanya nih Bang soal apa yang digugat, kesalahan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, atau pasal-pasal apa saja yang dilanggar sehingga kemudian tim advokat pembela ulama ini menggugat Bapak Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pertama, dari sisi pintu perdata, hukum perdata, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Itu satu poin. Poin kedua, dari sisi pidana, pasal 421 KUHP, pejabat yang memerintahkan sesuatu dan atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. 3, dari hukum tata negara kaitan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 tentang perbuatan tercela, ya, dalam pelanggaran juga ada undang-undang. Jadi kompilasi dari hukum perdata, hukum pidana, dan tata negara, kita buka pintunya dari perdata, karena presiden tidak bisa dipidana. Ya. Dari tata negara juga nggak bisa dijatuhin begitu saja, harus ada impeachment. Mekanismenya DPR menyampaikan pendapat ke MK, MK balikin lagi pendapat DPR, kalau dianggap melanggar baru proses sidang istimewa. Jadi panjang dan dimungkinkan mustahil gitu. Maka kalau dengan cara saya, terobosan dalam ilmu hukum yang nggak pernah terbayangkan, bahkan tidak pernah ada contoh di dunia loh, seluruh dunia nggak ada presiden digugat oleh rakyat, nggak ada. Mana coba negara mana? Ini baru pertama kali dalam seluruh dunia, sejarah hukum di dunia. Dengan tidak bermaksud berbangga diri, tapi ini harus dianggap prestasi dari kader-kader HMI. Saya ini ketua umum PB HMI pertama MPO, saya pendiri HMI MPO. Jadi saya sudah pernah membuat peristiwa hukum yang luar biasa juga. Tahun 2006 ketika saya diadili oleh SBY waktu itu, dianggap menghina presiden dengan pasal 134 KUHP. Pas menulis buku SBY Antri Yahudi. Ya, antara lain itu juga yang ketika saya ngomong SBY terima mobil si itu Jaguar dari si Haritanu, ya kan gitu. Dianggap saya menghina presiden. Jadi saya gugat ke MK sehingga pasal itu di-drop. Selisihnya 1 orang saja, kan hakim MK itu 9, 5 dukung saya, 4 enggak. Ini kan cuma 1 selisihnya, 1 orang. Nah, saya duga mudah-mudahan itu Jimli Asidiki, itu ketua MK. Dugaan saya, nanti sama-sama HMI juga kenal. Nah, jadi dalam pengertian ini apa hukum yang saya ciptakan waktu itu? Presiden kalau dikritik atau dipersoalkan tidak dianggap menghina, sehingga nggak boleh dilaporin, nggak boleh ditangkap, nggak boleh. Kalau saya kemarin langsung diperiksa, ditangkap polisi, diperiksa. Nah, untung ada abang saya, Bang Ariman Sregar, yang membantu.
mengeluarkan. Iya, Pak Nugroho Jayusman waktu itu Kapolda, saya ingat itu. Yang dalam pengertian ini kita katanya mesti protokol kesehatan pakai. Nanti dipersoalin orang lagi. Ya kan udah jaga jarak, Ya, udah 1 meter. Enggak boleh kena katanya. Ya udahlah, kita jaga jarak. Jadi dalam pengertian itu hukum yang saya ciptakan dalam konteks demokrasi, jadi nggak ada lagi pasal penghinaan presiden, karena pasal itu di-draw. Itu peristiwa hukum besar itu loh, sehingga orang gugat presiden atau menghina, dianggap menghina, nggak menjadi peristiwa hukum. Nah sekarang Jokowi khawatir dimasukin lagi dalam prolegnas itu. KUHP, revisi KUHP. Iya. Nah itu contoh. Mestinya dari segi ilmu hukum yang udah pernah digugat MK jangan lagi muncul dong. Jadi untuk apa begini? Hukum kok kayak main-main begini. Norak betul. Apa nilai jurisprudensi jadi. Nah, kembali ke gugatan presiden. Jadi poin pentingnya adalah pasal 27 ayat 1 tentang setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Ingat itu, tanpa kecuali. Termasuk presiden. Termasuk presiden tanpa kecuali itu. Oleh karena itu, dalam perspektif ilmu hukum ini, saya gugatlah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diterima. Berarti kan logika saya nggak salah dong. Diterima, dilayani. Tapi kelirunya Jokowi sudah 7 kali sidang ini, sudah lewat mediasi juga, nggak pernah datang. Dan nggak memberikan kuasa tanda tangan basahnya, nggak ada. Artinya tidak menghormati institusi hukum. Bukan tidak menghormati lagi, melecehkan, bahkan membantai hukum itu sendiri, nggak dianggap ada dulu tuh, dicuekin. Lu mau gugat, memang gue pikirin kayak begitu itu kan presiden yang menurut saya tidak beradab gitu. Dia tidak sesuai juga dengan janji sumpah sebagai presiden yang diatur dalam pasal 9 UUD 45. Apa bunyinya? Sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh urusnya demi nusa dan bangsa. Nah, kurang lebih begitu pasal 9 dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, mana? Kan peristiwa hukum di pengadilan itu kan peraturan perundang-undangan. Ada diatur dalam HIR, dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdatanya juga begitu ada ya. Dan juga kitab Undang-Undang Perdatanya juga ada yang mengatakan tadi saya 1365. Kok nggak datang ya? Tapi dari segi ilmu hukum juga, dengan tidak datangnya Jokowi, dia sendiri sudah melakukan satu pembantaian terhadap hukum, ya, pelecehan dan pengabaian terhadap hukum, maka logika berikutnya buat saya jadi menang. Karena begini, saya gugat Anda nggak pernah mau datang sama sekali, maka dalil yang saya gugat buat Anda menang dong saya. Nggak ada perlawanan, nggak ada bantahan, menang dong saya. Nah, karena Jokowi tanpa ada tanda tangan basahnya malah yang datang Jaksa Agung sama Menseknek, itu pun wakilnya juga, orang kroco-kroconya juga lah kalau kan kita kan tahu. Tapi ada perwakilan dari Pak Jokowi, ada Sesnek sama Jaksa Agung. Ya. Itu sidang keberapa Bang? Sidang keempat apa nggak salah, udah mau mediasi baru datang itu pun kita nggak terima, tapi karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebihnya, ya sudah, hakimnya juga menerima begitu, ya sudah, kita yang penting jalan masuk mediasi, nggak datang juga. Nah sekarang udah masuk pokok perkara. Nah nanti tanggal 9 Agustus baru dilanjutkan lagi sidangnya. Gitu. Jadi optimis nggak ini Abang memenangkan gugatan melawan Presiden Jokowi? Optimis. Apabila ada alasannya, apabila hakim tidak diintervensi. So, kalau dari segi ilmu hukum saya sudah menang. Apa buktinya saya menang? Dia tidak datang. Logika hukum nggak bisa dibantah itu Pak. Dengan tidak datang berarti membenarkan tuduhan saya.
gugatan saya. Sudah mangkir 7 kali. Sudah 7 kali sidang. Iya. Jadi nggak bisa dibilang saya keliru gitu loh. Mestinya hakim, mestinya ya first take. Ya, putusan selah brengsek ini secara hukum nggak benar, nggak dihargai. Tapi kita kan tahu mentalitasnya bagaimana gitu. Ya, saya tidak tahu lah. Saya tidak mau menuduh-nuduh orang, tapi saya tetap sangka baik. Hakimnya bisa diberi pencerahan oleh Allah. Ya. Tapi saya beda dengan Habib Rizik. Nggak mau bilang ketemu di pengadilan akhirat, di pengadilan rakyat saya mau. Biar Allah yang balas ya. Kalau akhirat udah pasti ada pertanggungjawaban akhirat. Ya. Seandainya gugatannya Abang ditolak oleh majelis hakim di PN Jakarta Pusat, ya itu tadi. Apa langkah yang dilakukan Bang? Saya nggak melakukan langkah apa-apa, tapi logika rakyat jalan sendiri. Karena dihambat, dihalangi, ditindas, dia pasti bangkit. Nah, resonansi bangkitnya seperti apa? Ya saya tidak tahu dong, kan saya bukan peramal. Ya, tapi yang pasti dalam pengertian logika gerakan sebagai aktivis, udah relatif 40 tahun sebagai aktivis, lebih bahkan itu pasti ada gerakan, ya, yang mengkhianati rakyat, pasti ada. Pasti ada gerakan massa ya. Iya, nah itu yang disebut pengadilan rakyat. Nah, bedanya kalau Jokowi mengundurkan diri, itu insya Allah pengadilan rakyat nggak ada. Legowo seperti Soekarno, substansinya mengundurkan diri dengan bikin surat 11 Maret. Soeharto jelas menyatakan mengundurkan diri. Habibie juga, walaupun dia nggak secara terang-terangan, tapi dia tidak mau lagi calon presiden. Laporan pertanggungjawabannya ditolak. Dan Gus Dur, nah Gus Dur juga legowo, ya, dimundurkan dalam konteks di DPR kan. Sebab kalau Gus Dur nggak legowo, dia punya kekuatan dasar. Siapa yang menganggap remeh bangsa, luar biasa. Bahkan ada pasukan berani matinya, saya tahu persis. Karena saya dekat juga dengan Gus Dur. Bahkan saya hormat dengan Gus Dur. Ya, dia banyak nolong saya dalam pengertian secara opini. Ketika ingat nggak ada cerita dulu yang membuat kerusuhan adalah ES. Oh, semua pada nanya saya ES itu Egy Sujana. Saya nanya ke Gus Dur langsung, Gus sampean jangan gitu dong. Saya ini, inisial ya. Saya mah kalau sebagian nggak takut, tapi keluarga saya yang lain-lain juga takut Gus. Dengan opini ini, Gus Dur sampai ketawa ditemani boleh ditanya masih ada bekas Menlu tuh. Habib Alwi Shihab ya, itu saya ditemenin Hamdan Zulfa, mantan ketua MK dulu staf lawyer saya juga sama di HSD law firm ya. Jadi belum jadi ketua MK ya? Belum. Nah, terus berkarir di ya, sama-sama kader MI juga lah. Nah itu Gus Dur jawabnya ringkas. ES kan bukan Egy Sujana, ES itu Eyang Soeharto. Itu kata Gus Dur, luar biasa ini. Sejak itu saya tenang. Oleh karena itulah kenangan manis saya sama Gus Dur. Orang banyak nggak tahu sisi ini. Lewat Paradigma TV ini ya. Ini jadi paradigma yang gerakan ke depan. Kita kalaupun oposisi fungsional aja. Kalau pemerintah bener nih, Jokowi bener ya saya bantu. Tapi nggak bener. Jadi mestinya Pak Jokowi ini mundur ya? Logikanya, karena nanti ada pengadilan rakyat, berat pengadilan rakyat bos. Nggak termaafkan nanti. Dan beratnya apa bisa? Anak turunannya susah nanti. Ya. Tadi kan disebutkan oleh Bang Egy itu beberapa pasal ya, baik pidana, perdata, dan tata negara. Yeah. Contoh konkret yang dilanggar oleh Presiden Jokowi ini apa? Salah satunya misalnya? Bukan salah satu, ada 66. 66 dalam daftar gugatan itu? Iya. Apa saja itu? Ya antara lain misalnya buyback Indosat. Oke. Waktu itu zaman Megawati tahun 2002 atau berapa, Indosat dijual 5 triliun. Nah sekarang untungannya lebih dari 100 triliun. Kok nggak buyback? Kan rekamannya dia 2014 buyback. Nanti tidak menepati janji. Tidak. Kedua mengenai
mobil SMK. Pabriknya mana itu? Di mana tuh mobil? Produksi mobil. Bannya aja kayak mana kita nggak tahu. Pentilnya aja kita atau platinanya mana SMK itu. Tidak ada juga lewat Terus perjalanan. klaim-klaim itu produk dari anak-anak SMK. Itu kan pembohongan yang luar biasa. Saya ngerti teknologi ini sedikit ikut Habibie saya waktu itu. Saya di Sides sama Mas Adi Sasono almarhum. Menterinya Habibie, Menteri Koperasi dulu. Saya di tim tanknya, ngerti betul cara berpikir Habibie. Berarti menurut Bang Egi ini Jadi menurut produk Habibie yang saya ingat ya, mobil itu kurang lebih mesti ada 5.000 item. Kalau pesawat pun 50.000 item. Teknologi canggih itu. Nah, jangankan anak SMA, ITB ini atau ini kan kita belum pernah aja mobil buatan ITB. Mana ada? di mobil SMK ini. Ini SMK yang nggak pernah pakai itu ada. Tapi rakyat Berarti kita menurut Bang Egi itu mobil SMK itu fiktif ya? oh itu banget. Tapi dia bilang sudah ada yang pesen 6.000. Kan Pak Prabowo juga mesan. Nah, itulah makanya kok sekelas Prabowo jenderal ya, masih juga dibohongi gitu kan, aduh. Kemudian yang lebih penting lagi soal impor. Ya, sekarang kita beras, gula, garam. Garam katanya ada yang kritik saya, garam tuh ada teknologinya beda-beda Bang. Kalau garam dapur iya, ini garam untuk yang ini mesti spesial, nggak bisa ada, mesti impor ya. Kan ada teknologi. Kenapa? Nah justru kurang ajarnya teknologi dibubarin. Padahal Indonesia Dibubarin kan, pantainya Menristek bubar. Di tengah situasi COVID kayak begini yang perlu riset, bubar. digabungkan dengan Kemdikbud. Iya, dan dalam konteks semuanya juga lembaga-lembaga penelitian dibubarkan. Diganti Megawati yang nggak punya penelitiannya apa gitu. Ini kan kita bicara kejujuran bangsa. Jangan dianggap kita hina-hina orang, enggak. Ini otak aja, otak. Jangan on gitu loh kita. Kan harusnya Menristek itu justru bertanggung jawab bagaimana terjadinya COVID yang begini dasar apa secara teknologi risetnya di bidang kedokterannya apa, kan mestinya begitu. Ini malah dibubarin. Riset alat kesehatannya. Allah. Terus Menteri Kesehatannya bukan orang dokter lagi, bangkir tuh. Astagfirullah. Ini Artinya banyak ini hal-hal yang tidak banyak. sesuai. Nah, masalah seriusnya apa? Ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang kategori berita bohong. Pernah kena kepada Ratna Sarumpait, kena juga ke saya. Saya juga pernah di penjara, tapi istilahnya masih tahanan ya, karena saya belum ada proses pengadilan. Itu undang-undang ITE. Iya, kaitan juga undang-undang ITE juga ada pasal 27-nya. Nah itu Ratna kena 2 tahun. Habib Rizik kena 4 tahun, karena dianggap bohong. Nah ini bohongnya udah 66 kali, jadi 66 kali 6 tahun, berapa itu? 300 tahun lebih buat Jokowi. Kalau pakai pidana, Pakai pidana. Kalau pakai tata negara harusnya mundur. Itu teorinya. Kalau pakai perdata ganti rugi. Tapi ganti rugi kita nggak pernah minta duit. Nggak kebayar penderitaan rakyat yang dahsyat kayak begini. Bayangkan dengan COVID ini ditimpe juga, dikorupsi juga. Yang korupsi siapa? Menteri Sosial. Menteri Sosial yang angkat siapa? Jokowi. Kenapa Jokowi nggak diperiksa? Dari partai mana? PDIP. Kenapa PDIP-nya nggak diperiksa? Kan pasti uangnya ada aliran ke sana dong. Nggak mungkin lah. Kok KPK cicing wae coba? Nah ini kan dasar bos. Apa negara kita ini dalam cengkeraman oligarki yang membuat kita sengsara. Nah saya nggak mau jadi rakyat goblok, rakyat blow on, rakyat on. Saya rakyat, tapi saya punya kemampuan dan kecerdasan untuk melawan keadaan ini secara konstitusional. Saya nggak bikin anarkis, saya nggak himbau-himbau orang, saya nggak bikin provokasi. Saya gugat resmi
ke pengadilan. Pengadilan. Tidak cuma presiden, DPR pun saya duga. Kenapa disfungsional? Kan dia harusnya tugasnya mengawasi jalannya presiden, jalannya pemerintahan. Mengontrol. Kok nggak ada pengawasannya? Presiden semua maunya apa aja, jalan-jalan aja. Karena mayoritas fraksi di pemerintah. Itulah bukan fulus. Laisa fulus wa mampus. Nggak tahan kita ini kalau nggak ada fulus. Ngeri bos. Artinya partai-partai sudah dibayar ya. Miskin pasti, kalau aktivis miskin bisa disogok deh pasti. Nggak mungkin enggak. Makanya nanti jangan jadi orang miskin biar aktivis. Insyaallah. Pasti disogok nanti melewat lah kita nanti. Karena ada dalilnya di Quran surat At-Taubah ayat 24. Ada 8 asnaf tuh yang bisa tergoda. Mulai dari bapak kita, saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Ya, perniagaan yang kita takut rugi, kemudian rumah-rumah kita yang bagus. Jika itu lebih kamu cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah. Ada atau bayar 24. Ngeri saya. Makanya saya prepare. Nah, kalau belum kuat secara finansial, janganlah. Nanti Anda pasti meleot. Dikasih fulus sudah selesai. Laisa fulus mampu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah untuk itu kita konteksnya kembali kepada teori saya ya. Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran. Ulangi. Objektif. S-nya sistematis. T-nya toleran. Jubedilnya jujur, benar, adil. Osjubedil. Apa itu? Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu cara berpikir yang bisa memecahkan semua masalah. Allah kasih ke saya sebagai formalisasi berpikir. Dalam dunia ilmiah itu cuma 2, metodologi dan istilah. Ini selalu jadi masalah. Istilah apa? PPKM aja istilah. Ini jadi masalah. Masa pembatasan jadi pelarangan? Kan keliru. Jadi jangan pejabat itu on gitu, dan jangan membodohi rakyat. Ya. Kalau pembatasannya batasi, yang esensial kritikal jangan diapa-apain dong. Ya. Ini sekarang mau dagang aja susah coba. Gimana? Dipentungin lagi, didenda lagi. Itu kan kurang ajar gitu. Tidak sesuai dengan sila kedua. Apa? Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradil. Ini tidak ada peri kemanusiaan. Kalau di luar negeri di lockdown atau di kita istilahnya PPKM, sebelumnya PSBB, itu orang disuruh di rumah, dikasih makan, fasilitas, bahkan jangankan orang, binatang, ternak pun menurut undang-undang karantina dibiayai sama negara, khususnya pemerintah. Ini jualan aja di apa dibalik ini? Karena sesungguhnya kita nggak punya duit, tapi sok-sokan ngatur-ngatur gitu loh. Nggak punya duit, bokeh, sok-sok jadi bohir. Gimana? Saya kan tahu diri, mundurkan diri gitu loh. Jangan malah berutang-berutang. Tapi ini kan ada desakan atau ada dorongan dari beberapa relawan Pak Jokowi lah, beberapa partai politik juga yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Bang Egy gimana melihatnya ini? Sementara rakyat sendiri kan udah banyak juga yang saya pernah lihat di medsos videonya Jokowi ya, dia bantah itu. Udah dibantah oleh Pak Jokowi. Saya tidak punya niat, bahkan saya tidak berminat, karena menurut konstitusi cuma 2 periode. Nah itu top Jokowi. Pak Jokowi itu udah. Bukti saya oposisi fungsional. Kalau dia benar saya dukung. Tapi khawatirnya dia pencitraan aja gitu loh. Ingat nggak waktu gubernur? Iya. Katanya kan nggak mau. Nggak mau. Saya bertanggung jawab selama 5 tahun. Saya sudah bersumpah 5 tahun. Tiba-tiba itu maju jadi presiden. Copras capres. Saya khawatir begitu. Tapi sebelum itu terjadi kita percayalah. Kan tidak mungkin semua orang salah terus. Tapi ini ada kalanya dia benar. Tapi ini kan bisa aja terjadi setelah ada amandemen di Undang-Undang MD3 kan. Dan ya kalau itu terjadi yang brengsek DPR dong.
walaupun yang mengkondisikan Jokowi, tapi DPR nggak bisa bilang nggak ada bertanggung jawab dia, karena menurut struktur undang-undang dalam pengertian Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 1 junto pasal 20 junto pasal 21 UUD 45, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau Presiden yang membuat undang-undang, DPR yang menyetujui. Kalau inisiatif DPR, Presiden menyetujui. Jadi logikanya ada pertanggungjawaban bareng. Presiden dengan kapasitasnya bertanggung jawab untuk pemerintahan, DPR legislatifnya. Eksekutif legislatif. Jadi nggak bisa dia bilang nggak bisa bertanggung jawab. Kalau sampai MD3 lahir memungkinkan 3 periode, ini bukan wakil rakyat. Inilah pengkhianat ya terhadap rakyat, terhadap konstitusi. Maka perlu ada pengadilan rakyat gitu loh. Jadi begitu cara berpikir kita, sederhana aja. Berarti dan tidak nyala-nyalain orang. Tidak mungkin lah itu. Kalau secara ilmu hukum nggak mungkin. Dan juga dari segi kemauan kan Jokowi juga udah nggak mau. Tapi secara konstitusional itu tidak memungkinkan, memang. Tidak, karena kita udah baku 2 periode. Tidak ada yang lain. Terus abang melihat di